Belajar Bahasa Quran, bagian 83, Qad Harfiyah. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Lafadz za memiliki beberapa bagian, di antaranya isim 6, asma'a, as-sittah. Za ini berbentuk nasab yang berarti pemilik, sohib. Kata ini selalu terikat pada susunan idafat yang didafatkan kepada selain ia mutakallim atau pembicara. Contoh pada ayat yang kita bahas. Si kuwatin inda zil arsil matin. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras. Isim isyarah untuk menunjukkan makna tempat atau dekat. Mabni sukun, mati dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Kata ini juga sebagai isim isyarah untuk mufrad muzakkar, baik berakal maupun tidak berakal. Seperti ungkapan zal qatatun, ini seekor kucing. Isim masyhur dengan syarat harus didahului oleh ma atau man istihamiyah. Contoh, man ja'aka, siapa yang datang kepadamu, atau maza fa'altah, apa yang kamu kerjakan. Surah At-Takwir ayat 23 hingga ayat 29. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa alal ghaibi bidanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bahil untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa'aina tashabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa zikru lil alamin, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman sya'a minkum an astaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasa'una illa ayyasa'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Pemaknaan secara lafaziyah. Wa dan laqad, sesungguhnya, ra'ahu, ia melihat, bil ufuki, di ufuk, al-mubin, yang nyata. Wa laqad ra'ahu bil ufukil mubin, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Wa dan ma, tidaklah, huwa, dia, ala, terhadap, al-ghaibi, yang gaib, bidanin, bakhil. Wa ma huwa alal ghaibi bidanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Wa dan ma bukanlah, huwa, Quran itu, biqaulin, perkataan, syaitan, setan, rajim, yang terkutuk. Wa ma huwa biqaulin syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa'aina, maka kemanakah? Tashabun, kamu akan pergi. Fa'aina tashabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In, tidak lain, huwa, Al-Quran itu, illah, melainkan, zikrun, peringatan, lil alamin, bagi alam semesta. In huwa illa zikru lil alamin, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman, bagi siapa? Sya'ah, ingin, minkum, di antara kamu, an, untuk, yastaqim, menempuh jalan lurus. Liman sya'a minkum an yastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa dan ma, tidak dapat. Tasta'un, kamu kehendaki, illah, kecuali, ayah, yang, yasya'ah, kehendaki, Allah, Rabbuh, Tuhan, al-alamin, alam semesta. Wa ma tasya'una illa ayyasya'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Kosa kata.
bil ufuqi. Awalan bi bermakna di atau pada. Akar kata hamzah faqat digunakan 3 kali di Quran sebagai kata benda. Ufuk, horizon atau ufuk. Bidanin, akar kata dad nun hanya terdapat 1 kali di Quran sebagai kata benda. Danin, kikir atau bakhil. Syaitanin, akar kata sin tanun digunakan 88 kali di Quran sebagai kata nomina. Syaitan, setan. Rajim, akar kata rajim mim digunakan 14 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama, rajam, melempar dengan batu. Kata benda, rajim, menebak. Kata benda, rujum, semacam rudal atau yang ditembakkan. Kata nomina, rajim, terkutuk atau yang ditolak. Partisip pasif, marjumin, yang dilempari batu. Tashabun, akar kata dal ha ba digunakan 56 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama, zahaba, pergi, membawa pergi. Kata kerja keempat, ashaba, memindahkan atau menjauhkan. Kata benda zahab, emas. Kata benda zahab, membawa pergi. Partisip aktif, zahib, ia pergi. Kaidah bahasa. Kad harafiyah mempunyai beberapa makna antara lain pengharapan, tawaku, berada pada fi'il mudhari. Contohnya, kad yastaz Zaidu, Said harap-harap lulus. Sedikit atau kadang-kadang, taklil. Contoh, kad yakulul hakikatul al-kazab, kadang-kadang pembohong itu berkata benar. Pernyataan lazimnya masuk fi'il madhi seperti ayat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Dekat, takrib, seperti pada ungkapan qamat, qad qamatis sholat, salat telah dekat untuk dilaksanakan. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bahagian ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Syukran, thank you, terima kasih.